Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keterangan selanjutnya, kalau kemarin sudah tentang kaidah yang nomor 7 dan 8, sekarang kaidah yang ke-9. Jadi teman-teman kelas 10 putra ataupun putri 10 agama MA Fatah Hasyim, untuk selanjutnya yaitu kaidah ke-9, yaitu tentang pembuangan huruf hamzah. Pembuangan huruf hamzah. Pembuangan hamzah, huruf hamzah dari lafadz yang mengikuti wazan af'ala. Wazan af'ala itu nanti ditetapkan dalam fi'il mudhari' dan juga dua isim sifatnya. Dua isim sifatnya itu adalah isim fa'il dan juga isim maf'ul. Dalam pembuangan hamzah itu nanti berada yang wazannya berada atau yang mengikuti wazan af'ala itu nanti berada dua tempat, yaitu fi'il mudhari'. Yang nomor dua adalah dua isim sifat. Isim sifat itu isinya adalah isim fa'il dan juga isim maf'ul. Sekarang penjelasannya. Pembuangan hamzah pada wazan af'ala ada dua tempat. Yang pertama adalah fi'il mudhari'. Nah, dalam fi'il mudhari', contohnya fi'il mudhari' yang diawali hamzah mutakallim. Kan fi'il mudhari' itu ada kalanya diawali dengan hamzah, ya, ta, nun. Nah, di sini dalam pembuangan hamzah ini yaitu pada fi'il mudhari' yang diawali hamzah mutakallim. Nah, contohnya wazan af'ala. Dalam wazan af'ala yaitu contohnya adalah akroma yukrimu. Boleh yukrimu, nukrimu, tukrimu ataupun ukrimu. Kalau dalam lafadz ukrimu, ini juga fi'il mudhari'. Ukrimu itu fi'il mudhari' yang diawali hamzah mutakallim. Nah, lafadz ukrimu ini asalnya adalah uakrimu. Asalnya adalah uakrimu. Di sini hamzahnya dibuang. Di situ karena bertemunya dua hamzah dalam satu kalimat. Nah, dan diawali dengan hamzah wasol. Kalau ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat, maka harus dibuang. Nah, itu harus dibuang. Pada lafadz uakrimu, hamzah yang kedua dibuang. Nah, ini hamzah yang kedua dibuang. Hamzah yang kedua dibuang karena hamzah termasuk huruf halak. Huruf halak itu berat, dalam pengucapan itu berat. Dan ketika berkumpulnya dua hamzah, berarti ada dua berat bertemu dengan berat, maka salah satu harus dibuang. Nah, itu pada fi'il mudhari'. Nah, di sini kenapa kok hamzahnya harus dibuang? Pada lafadz uakrimu di sini kenapa hamzahnya kok harus dibuang? Yaitu hamzah yang nomor 2 harus dibuang di sini karena hamzah ini kan termasuk huruf halak. Huruf halak itu termasuk huruf yang berat. Nah, ketika bertemunya dua huruf yang berat, maka salah satu harus dibuang. Dan yang dibuang adalah hamzah yang nomor 2. Uakrimu berarti menjadi ukrim. Dan pembuangan hamzah ini juga berlaku pada huruf-huruf fi'il mudhari' yang lain. Contohnya ini. Contohnya adalah lafadz semuanya ini, contohnya ini. Yukrimu asalnya yuakrimu, tukrimu asalnya tuakrimu, nukrimu asalnya adalah nuakrimu. Kenapa di sini tidak kok hamzahnya dibuang? Padahal tidak berkumpul dua hamzah. Kalau dalam fi'il mudhari' yang lain yang diawali dengan ya, yang diawali dengan ta, yang diawali dengan huruf nun, seperti contoh yukrimu, tukrimu, nukrimu. Nah,
ini tetap hamzahnya adalah dibuang, tetap hamzahnya adalah dibuang. Hamzahnya dibuang. Nah, itu ada hamzahnya semua itu. Ada hamzahnya semua ini dibuang. Alasan pembuangan hamzah karena mengikut pada fi'il mudhari'. Karena mengikut pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah mutakallim. Nah, diawali dengan hamzah mutakallim. Jadi ketiga ini seperti yukrimu, tukrimu, nukrimu. Nah, semuanya ini dibuang karena hamzahnya dibuang karena mengikut pada lafadz ukrimu yang diawali dengan hamzah wasol. Saya ulangi lagi. Jadi lafadz yukrimu yang asalnya yuakrimu, tukrimu asalnya tuakrimu, nukrimu asalnya nuakrimu. Di sini yang dibuang kan harus bertemunya dua hamzah. Padahal ini ya dan hamzah, tak dengan hamzah, nun dengan hamzah. Kenapa kok harus dibuang? Karena hamzahnya ini dibuang, yuakrimu, tuakrimu dan nuakrimu dibuang karena mengikut pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah wasol, yaitu pada lafadz yuakrimu, pada lafadz ukrimu yang asalnya adalah uakrimu. Nah, di sini yang seharusnya dibuang adalah dua hamzah, padahal dalam lafadz ini tidak dua hamzah, tapi tetap dibuang karena mengikut pada lafadz ukrimu. Nomor 2, di dalam dua isim sifat. Dua isim sifat ini isinya adalah isim fa'il dan juga isim maf'ul. Fahuwa mukrimun. Fahuwa mukrimun ini. Fahuwa mukrimun asalnya adalah muakrimun. Ini asalnya adalah muakrimun. Atau mukromun, wadhaka mukromun asalnya adalah muakromun, asalnya adalah muakromun. Nah, mukrimun ini, yang mukrimun ini nanti isim fa'il kalau asalnya muakrimun, kalau yang mukromun ini isim maf'ul yang asalnya adalah muakromun. Nah, semuanya ini dibuang. Kenapa kok hamzahnya dibuang? Hamzah ini dibuang, hamzah ini dibuang. Kan alasannya sama. Alasannya sama dengan ini. Alasannya sama dengan ini. Mengikut, yaitu mengikut pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah mutakallim, yaitu pada lafadz ukrimu. Makanya dalam dua isim sifat ini juga hamzahnya juga dibuang. Hamzah dibuang karena disamakan dengan fi'il mudhari'nya. Walaupun tidak ada sebab pembuangannya, karena isim fa'il dan isim maf'ul ini cabangan dari fi'il mudhari'. Ketika fi'il mudhari'nya dibuang, maka cabangannya, anak buahnya juga harus dibuang. Anak buahnya juga harus dibuang. Juga berlaku pada dua wazan isim fa'il dan maf'ul, yaitu isim zaman dan isim makan. Mukrimun juga sama, asalnya asalnya adalah muakromun. Ini juga sama. Nah, itulah kesimpulannya dari kaidah ke-9, yaitu pembuangan huruf hamzah. Dalam pembuangan hamzah yang mengikuti wazan af'ala itu ditetapkan pada dua tempat. Tempat yang pertama adalah fi'il mudhari'.
fi'il mudhari, yaitu lafadz ukrimu asalnya adalah uakrimu. Nah, hamzah yang kedua dibuang karena hamzah termasuk huruf halak, dan ketika hamzah berkumpulnya dua huruf halak ini hukumnya berat, maka hamzah salah satu dari hamzah dibuang. Dan juga pembuangan ini juga berlaku pada huruf mudhari yang lain, yukrimu, tukrimu, dan nukrimu. Nah ini dibuang kenapa? Ini dibuang karena dalam lafadz yukrimu yang asalnya yuakrimu ini nanti pembuangan hamzah diikutkan pada lafadz ukrimu. Nah, yang nomor dua adalah dua isim sifat, isim fa'il dan isim maf'ul, seperti pada lafadz mukrimun dan mukromun. Nah, dua lafadz ini juga dibuang. Alasannya dibuang sama. Ini alasannya dibuang juga, alasannya adalah sama, yaitu diikutkan pada lafadz ini diikutkan pada lafadz ukrimu sama. Ini juga diikutkan pada lafadz ukrimu sama. Dan juga pembuangan ini kenapa kok diikutkan dalam isim fa'il, isim sifat, isim fa'il dan isim maf'ul? Di situ alasannya dibuang karena disamakan dengan fi'il mudhari. Ketika fi'il mudhari dibuang, isim fa'il dan isim maf'ul ini juga dibuang. Kenapa? Karena isim fa'il dan isim maf'ul itu termasuk cabangan dari fi'il mudhari atau isim zaman makan. Wadaka mukromun. Nah, mu'ak asalnya juga mu'akromun, asalnya juga sama mu'akromun. Untuk teman-teman MA Putra Putri Fatasim kelas 10 agama, untuk pertemuan hari ini hanya satu kaidah saja keterangannya, yaitu kaidah ke-9. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.